Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Nadia Aulia Chandra Devi dari kelas L2 dengan NIM 19038820109 akan menjelaskan materi mengenai neurologis dalam bahasa. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Bu Ahada Wahyusari. Sebelum kita lebih lanjut lagi mengenai landasan neurologis, ada baiknya kita tahu psikolinguistik itu mempelajari apa saja. Nah, di sini saya akan mengambil saja satu, yaitu mempelajari proses berbahasa pada manusia. Berbahasa adalah gabungan berurutan antara dua proses. Yang pertama, proses enkode dan proses dekode. Proses enkode adalah proses perancangan berbahasa, sedangkan proses dekode adalah proses penerimaan, perekaman, dan pemahaman. Menurut KBBI, neurolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan syaraf otak. Sedangkan menurut ahli bahasa, menurut Nababan, yaitu studi yang memusatkan perhatian pada dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Nah, hubungan berbahasa dengan neurologis yaitu proses atau 5 tahap proses komunikasi. Nah, yang di sini nih, yang pertama itu ada peristiwa kejiwaan pembicara yang terletak di otak penutur. Yang kedua itu ada peristiwa penuturan bunyi yang dilakukan oleh penutur. Yang ketiga yaitu peristiwa perpindahan bunyi antara penutur dengan mitra tutur. Yang keempat yaitu peristiwa penerimaan bunyi oleh mitra tutur. Yang kelima yaitu peristiwa kejiwaan pendengar atau peristiwa yang masuk pada mitra tutur. Jadi otak berfungsi dan digunakan untuk pemrosesan berbahasa pada manusia. Selanjutnya ada evolusi otak manusia. Perkembangan otak manusia terdapat 4 tahap, yaitu perkembangan ukuran. Sebelumnya ukuran manusia 3-4 juta tahun lalu lamanya hanya berukuran 400 mg. Sedangkan sekarang, di abad sekarang, otak orang dewasa itu sekitar 1400 sampai 1500 mg. Jadi terjadi perubahan ukuran dari manusia purba hingga manusia yang sudah sempurna sekarang. Yang kedua, perubahan reorganisasi. Perubahan reorganisasi ini terjadi perubahan-perubahan lembah atau perubahan-perubahan cekungan di otak pada daerah parietal. Yang ketiga, munculnya sistem fiber. Munculnya sistem fiber ini berbeda-beda setiap individunya melalui korpus kolosum. Nah, sistem fiber ini diibaratkan oleh kabel yang dialiri listrik untuk menghubungkan otak satu dengan yang lainnya, atau menghubungkan otak kanan dan otak kiri dengan sistem saraf lainnya. Jadi fiber ini diibaratkan kabel yang menghubungkan. Yang terakhir atau yang keempat, munculnya hemisfer. Adanya hemisfer kanan dan hemisfer kiri yang asimetris. Mengenai hemisfer, di otak itu ada 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Hemisfer ada 2 bagian di otak, itu dibagi 2 bagian antara otak besar, otak kecil, lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Otak mempunyai peranan yang berbeda-beda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer dominan atau hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal itu berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya, hemisfer kanan untuk fungsi emosi, lagu, isyarat baik yang emosional maupun yang verbal. Otak manusia versus otak hewan. Samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisika lainnya yang membedakan manusia dan hewan atau binatang adalah otaknya.
Manusia otaknya itu volumenya lebih besar dibandingkan hewan-hewan seperti monyet dan simpanse lainnya. Akan tetapi, yang memisahkan manusia dari kelompok binatang, khususnya dalam penggunaan bahasa, bukanlah ukuran dari bobot otaknya. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda, sehingga fungsi dan penggunaannya berbeda pula dalam penggunaan bahasa. Namun, bagaimana burung beo yang bisa mengucapkan halo, selamat pagi? Nah, itu beda dengan dapat berbahasa dengan mengerti bahasa. Hewan tersebut, burung beo tersebut, mengerti bahasa karena sering diulang-ulang oleh pelatihnya untuk mengucapkan hello, selamat pagi. Sedangkan dapat berbahasa itu dapat nuturkan dan dapat balasan tuturan dari mitra tutur, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Burung beo tidak bisa berkomunikasi dua arah karena dia hanya dapat mengerti apa yang diajarkan oleh pelatihnya. Nah, sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga ilmu yang saya berikan serta kekurangan yang ada di diri saya dapat menjadi pelajaran untuk saya dan untuk teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.